Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Desain dan Perancangan Multimedia. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai perancangan konsep produk multimedia. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar sebelum kita masuk ke tahap wireframe dan prototyping. Ada 3 poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, tahapan perancangan konsep. Kedua, konsep produk di dunia nyata. Dan yang terakhir, tips membuat konsep yang baik. Kita langsung ke poin pertama, yaitu tahapan perancangan konsep. Sebagai pengantar, sebelum membuat sebuah produk multimedia, kita perlu memiliki konsep yang jelas. Konsep ini membantu menentukan arah pengembangan produk. Tanpa konsep yang jelas, biasanya produk akan sulit dikembangkan dan hasilnya tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Konsep produk multimedia merupakan rancangan awal mengenai produk yang akan dibuat. Konsep ini mencakup ide produk, fungsi produk, target pengguna, serta bentuk interaksi pengguna. Konsep dapat dianggap sebagai fondasi utama sebelum desain dibuat. Mengapa konsep sangat penting? Karena tanpa konsep yang jelas, produk multimedia menjadi tidak terarah. Desain bisa menjadi tidak konsisten, fitur tidak sesuai kebutuhan, bahkan pengguna kesulitan memahami aplikasi. Dalam dunia industri digital, tahap konsep menjadi salah satu tahap paling penting. Ada beberapa tahapan dalam merancang konsep produk multimedia, mulai dari menentukan tujuan produk, target pengguna, fitur utama, tampilan awal, hingga menentukan alur penggunaan sistem. Tahapan ini membantu menghasilkan produk yang lebih terstruktur. Langkah pertama adalah menentukan tujuan produk. Apakah produk dibuat untuk pembelajaran, promosi, informasi, atau hiburan? Tujuan produk akan sangat mempengaruhi desain dan fitur yang digunakan. Selanjutnya adalah menentukan target pengguna. Produk multimedia harus dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Desain untuk anak-anak tentu berbeda dengan desain untuk mahasiswa atau masyarakat umum. Karena itu, target pengguna harus ditentukan sejak awal. Kemudian kita menentukan fitur utama produk. Fitur adalah fungsi yang tersedia dalam aplikasi. Contohnya login pengguna, video pembelajaran, kuis interaktif, atau galeri gambar. Pada tahap awal, sebaiknya fokus pada fitur yang paling penting terlebih dahulu. Selain fitur, konsep visual juga perlu dirancang. Konsep visual meliputi warna utama, font, gaya desain, serta layout tampilan. Visual yang baik harus sesuai dengan karakter target pengguna. Poin kedua, konsep produk di dunia nyata. Sebagai contoh, jika kita membuat aplikasi belajar bahasa Inggris untuk pelajar SMP, maka desain yang digunakan sebaiknya sederhana, cerah, dan menarik. Fitur yang digunakan juga harus sesuai kebutuhan pengguna. Dalam dunia industri digital, perusahaan teknologi sangat memperhatikan tahap konsep produk. Biasanya sebelum aplikasi dibuat, tim melakukan riset pengguna, kemudian melakukan brainstorming ide, dan menyusun konsep awal produk. Hal ini dilakukan supaya produk yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan pasar. Lanjut, poin ketiga, tips membuat konsep yang baik. Ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan saat membuat konsep produk. Misalnya, ide terlalu luas, fitur terlalu banyak, atau tidak memahami target penggunanya.
Hal-hal ini membuat produk menjadi sulit dikembangkan. Agar konsep produk lebih baik, fokuslah pada kebutuhan pengguna. Mulailah dari ide sederhana, kemudian tentukan tujuan yang jelas, dan prioritaskan fitur utama terlebih dahulu. Pada studi kasus ini, coba bayangkan sebuah sekolah ingin membuat aplikasi pembelajaran multimedia. Kita perlu menentukan siapa pengguna aplikasi tersebut, fitur apa saja yang dibutuhkan, dan konsep visual yang cocok digunakan seperti apa. Kemudian teman-teman coba jawab di kolom komentar Google Classroom. Tugas pertemuan 9. Untuk tugas pada pertemuan ini, coba kembangkan proposal UTS sebelumnya. Tambahkan penjelasan mengenai target pengguna, tujuan produk, fitur utama, dan konsep visual. Kemudian, buatlah minimal dalam 2 halaman dan kumpulkan melalui Google Classroom. Sebagai penutup, pada pertemuan ini kita telah mempelajari konsep produk multimedia, tahapan perancangan konsep, target pengguna, fitur utama, dan konsep visual. Baik, itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.